Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih Tuhan Luar Biasa yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 19 ayat 33 dan 34. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Menurut kalender umum Romawi, sejak tahun 1969, secara resmi dikenal pesta ini dan dirayakan pada hari Jumat kedua setelah Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi, tepat 19 hari setelah Hari Raya Pentakosta dirayakan pesta ini. Bahkan dalam tradisi Gereja Katolik, bulan Juni dipersembahkan dan dikonsekrasikan kepada Hati Kudus Yesus. Meskipun pesta ini secara resmi masuk dalam kalender liturgi belakangan, namun penghormatan kepada Hati Kudus Tuhan Yesus sudah dijumpai pada abad ke-11 dan ke-12. Santo Bernardus dari Clairvaux atau Clairvaux yang hidup tahun 1090 sampai 1153 mengatakan, Luka di sisi Kristus mengungkapkan kebaikan dan kasih hatinya bagi kita. Beato Hermann Joseph yang hidup 1140 sampai 1241 merenungkan misteri Hati Kudus Yesus dan menuliskan sebuah madah seperti ini. Salam, hati Raja Maha Tinggi. Dengan sukacita ku menghormatimu, mendekapmu, menggembirakanku. Sungguh menyentuh hatiku ketika kau izinkan aku berbicara denganmu. Saudara-saudari terkasih, pada masa-masa selanjutnya, penghormatan dan penyembahan kepada Hati Yesus yang Maha Kudus itu digaungkan dan dihayati oleh orang-orang suci seperti Santa Lutgardis, Santa Mathildis, Santa Gertrudis, dan Santa Maria Margareta Alacoque. Kemudian hari muncullah devosi kepada Hati Kudus Yesus yang diperingati setiap hari Jumat pertama. Injil suci yang diwartakan oleh gereja dalam liturginya hari ini adalah peristiwa yang terjadi setelah Yesus wafat di kayu salib. 2 orang yang disalibkan
sebelah menyebelah dengan Yesus dipatahkan kakinya karena belum mati, sedangkan Yesus kakinya tidak dipatahkan karena ia sudah wafat. Akan tetapi seorang serdadu menusuk lambung Yesus dan dari situ mengalirlah air dan darah. Gereja memandang itu sebagai karunia dari Sang Penebus, sebab air dan darah itu selain melambangkan sakramen-sakramen gereja yang kudus, tetapi juga menyatakan kasih Sang Penebus yang mengalir dari hatinya yang penuh kerahiman. Tuhan Yesus menyediakan kasih-Nya yang melimpah untuk mereka yang percaya. Saudara-saudari terkasih, setiap hari Jumat kedua setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan Injil hari ini menegaskan bahwa cinta dan belas kasih Allah itu telah mencapai puncak dan kepenuhannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib demi keselamatan kita. Di sini kita diundang untuk memahami betapa lebar dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga dapat mengenal kasih Kristus itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Efesus bab 3 ayat 18 dan 19. Pada saat Yesus mengorbankan dirinya itu, lambungnya ditikam dengan tombak dan mengalirlah darah dan air. Peristiwa ini begitu penting dan ditekankan oleh Yohanes sehingga ia mengatakan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya bahwa Yesus sungguh mengasihi kita. Sebab dengan wafatnya di kayu salib, ia menebus kita dan menganugerahi kita kehidupan kekal, yaitu kehidupan abadi bersama dengan Allah. Perayaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan pengalaman hidup kita yang sungguh diperhatikan oleh Allah dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Ia rela mengorbankan diri demi keselamatan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar dari Kristus Yesus sendiri tentang cinta yang telah ditaburkan ke dalam hati kita sejak kita menjadi orang-orang percaya dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Yesus dan mengandalkan Dia yang membebaskan kita dari kutuk dosa, yaitu maut, serta memberikan kehidupan yang kekal oleh namanya. Kita diundang mengalami kasih-Nya yang sempurna oleh wafatnya di kayu salib. Setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus, kita mengalami dan merasakan keagungan dan keluhuran cinta Sang Penebus yang memberikan nyawanya untuk kita yang dikasihinya. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya.
Oleh kasih itu, kita tidak lagi disebut hamba, melainkan sahabat Yesus. Pengorbanan yang suci, luhur, dan sempurna dari Dia yang mengasihi kita, meminta kita juga untuk melakukan hal yang sama, mengasihi Dia dan mengasihi semua orang yang dicintainya tanpa membeda-bedakan. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, sedangkan kita tidak hidup dalam damai dengan sesama kita? Tuhan mau kita datang kepadanya dan belajar daripadanya, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, sabdanya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mau datang kepada Yesus dan belajar mencintai seperti Dia mencintaiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Yesus yang mengasihi kami dengan hatinya yang Maha Kudus. Mampukanlah kami mengasihi-Mu dan sesama kami seperti Yesus telah mengasihi kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.